Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua serta FM Batch 3 yang sudah gabung siang ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bareng lagi sama Mbak Alim. Terima kasih Mbak Alim buat waktu dan tenaganya. Uh, untuk kelas siang ini, Alhamdulillah para peserta FM yang nanti membeli buku yang Mbak Alim, Feminisme Muslim di Indonesia, akan mendapat diskon 20% dari penerbit Suara Muhammadiyah. Untuk pembelian nanti akan diumumkan di chat box, di chat Zoom. Admin AFM tidak melayani pembelian, jadi silahkan nanti hubungi Bu Wiji, nanti kontaknya ada di chat Zoom. Kemudian untuk materi yang kemarin kita belajar soal kita belajar tentang konsep dan sejarah feminisme muslim, arah gerakan feminis muslim, kemudian miskonsepsi tentang feminisme. Pada dalam kelas dasar 2 kali ini kita akan mempelajari tentang pendekatan feminis muslim dalam mencari titik temu antara Islam dan feminisme, kemudian gender dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan pada Mbak Alim. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Kalau dalam beberapa waktu terakhir kita kehilangan entah itu keluarga kita, saudara kita, kolega kita, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk ikhlas ya terhadap situasi yang ada ini terkait dengan persoalan-persoalan kehilangan yang saya yakin di antara kita hampir semuanya merasakannya. Saya sendiri beberapa akhir ini juga ada bule ada yang meninggal, sepupu ada 2 yang meninggal, kemudian kerabat juga ada, tetangga, kolega, banyak sekali lah gitu. Sehingga kita syukuri hari ini, walaupun di tengah pandemi, kita masih bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ketemu, berdiskusi, dan mencoba untuk mempelajari ya hal-hal yang semoga bermanfaat di dalam kehidupan kita gitu. Amin. Nah, teman-teman sekalian, pertemuan pertama kita bicara tentang feminisme, sejarah, kemudian feminisme muslim. Nah, hari ini kita fokus kepada gender dalam Islam yang sebenarnya juga banyak dibahas di dalam buku feminisme muslim di Indonesia ya yang tadi ditawarkan oleh Mas Adi gitu. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Suara Muhammadiyah yang sudah memberikan diskon 20% kepada peserta AFM pada hari ini ya. Biasanya kalau kita langsung datang ke toko AFM nggak dapat diskon itu. Tapi kalau kita pesan dari sini karena sebagai peserta Akademi Feminis Muslim dapat diskon ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Suara Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, kita akan banyak bicara tentang gender dalam Islam. Untuk materi kali ini ada beberapa yang saya tambahi dari batch 2 ya. Terutama ada beberapa pertanyaan yang kemarin di pertemuan pertama saya janjikan untuk saya jawab di pertemuan sekarang. Kalau tidak salah saat itu adalah terkait dengan wali ya. Nanti akan saya tambahkan di bagian akhir gitu. Selain itu juga ada beberapa tambahan yang untuk untuk memperkuat pembahasan kita. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang gender dan pemaknaannya, lalu penyebab ketidakadilan gender, ragam pemahaman keagamaan. Di sini nanti kita akan bicara tentang titik temu ya, antara agama dan feminisme, contoh-contohnya seperti apa, lalu beberapa contoh persoalan gender dalam Islam. Ada sekitar 51 slide yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan tidak capek teman-teman sekalian ya. Semoga nanti dalam 1 jam ke depan kita akan mengupas itu, setelah itu kita akan mendiskusikannya di 1 jam kedua. Baik.
Kita akan mulai dan akan sedikit interaktif untuk kajian kali ini ya. Kalau kita bicara gender, maka sebenarnya tidak hanya dalam satu arti ya. Tapi gender itu juga berarti tentang sebuah konstruksi sosial biasa. Mohon maaf Di, ini apa sudah di-record? Sudah ya tadi ya. Oke, kemudian yang kedua adalah sebagai sebuah persoalan, lalu ketiga sebagai sebuah perspektif, keempat sebagai alat analisis, dan sebagai sebuah gerakan kesadaran. Gender sebagai sebuah fenomena biasa adalah misalnya Adi pakai kopiah, saya pakai jilbab, itu sebuah fenomena biasa. Tetapi kemudian itu akan menjadi sebuah persoalan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan yang mana salah satu mempunyai kelebihan nilai keunggulan daripada yang lainnya yang itu hanya didasarkan kepada karena perbedaan jenis kelamin. Bukan karena kemampuan, pengalaman, keterampilan, bukan karena itu, tapi karena jenis kelamin yang berbeda. Lalu sebagai sebuah perspektif adalah cara pandang kita. Bagaimana kita melihat sebuah persoalan di masyarakat kita, di WA group kita, terkait dengan persoalan gender itu. Cara melihatnya bagaimana? Lalu alat analisis yang nanti akan banyak kita bahas dalam pertemuan ketiga dan keempat ya. Gender sebagai sebuah alat analisis. Lalu gender sebagai sebuah gerakan. Gerakan kesadaran. Misalnya kalau di kita ada SEPAK, misalnya yang terakhir ya, saya perempuan anti korupsi misalnya, itu ada gerakan kesadaran. Aisyah, Nasyatul Aisyah, Muslimat, Fatayat, ya ataupun organisasi-organisasi perempuan lain ya, Rifka Anissa, Komnas Perempuan dan sebagainya, itu adalah gender sebagai sebuah gerakan kesadaran. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi ya apa peran status ciri fisik laki-laki dan perempuan. Apa yang teman-teman pikirkan satu kata saja, bisa peran, bisa status, bisa ciri fisik ya laki-laki dan perempuan, silahkan di chat. Satu kata saja. Apa itu laki-laki dan apa itu perempuan. Silahkan teman-teman, kita mau melakukan interaktif ya. Mungkin sekitar 1-2 menit kita mencoba untuk mengidentifikasi. Silahkan di chat laki-laki apa, perempuan apa. Satu kata saja. Ya, sudah mulai menuliskan. Saya lihat perempuan fisik lemah, laki-laki kuat. Oke. Apalagi? Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina. Laki-laki perempuan sel telur, laki-laki sperma. Oke. Terus apalagi? Ya, ini masih fisik. Masih fisik. Reparasi mobil tentara. Oh, oke. Tugas-tugasnya ya, Adi ya ini ya. Terus, oke. Ya, laki-laki temperamen. Oke. Laki-laki memimpin, perempuan dipimpin. Publik, domestik, baik. Oke ya. Laki-laki tokoh utama, perempuan pendamping. Perempuan itu detail, laki-laki general. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengidentifikasi ya beberapa hal terkait dengan identitas laki-laki dan perempuan, baik dari peran, status, ciri fisik ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, paling tidak kalau saya mencoba untuk merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Bapak, teman-teman sekalian di chat room ya, tentang ada beberapa ciri fisik dan ada beberapa ciri gender ya, ciri sosial ya. Yang mana G itu gender, S itu seks ya atau jenis kelamin biologis gitu. Kalau kita lihat sepertinya identifikasi ini tidak terlalu ada persoalan.
Tetapi kalau kita gunakan alat analisis kesetaraan gender, maka dari apa yang biasa diidentifikasi ini saja sudah ada nilai yang melekat pada identitas tersebut. Katakanlah memimpin dengan yang dipimpin, walaupun sama-sama pentingnya, tetap pemimpin itu lebih diutamakan daripada yang dipimpin, misalnya. Ya, kemudian menafkahi dan dinafkahi, itu masyarakat kita masih melihat yang dinafkahi itu lebih lemah daripada yang menafkahi. Lalu juga misalnya kata-kata rasional dan emosional, terkadang juga emosional punya konotasi negatif daripada yang rasional. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya perbedaan jenis kelamin biologis dan jenis kelamin sosial, kita supaya mempunyai pemahaman yang sama ya di sini ya. Jenis kelamin biologis itu sifatnya adalah gawan bayi, kodrati. Yang mana ini adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan berikut fungsi reproduksinya. Sifatnya kodrati, ciptaan Tuhan, tidak dapat diubah fungsinya, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang zaman. Perempuan itu jadinya kalau yang sifatnya kodrati ya, menstruasi, bisa juga termasuk premenopause ya, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Sedangkan laki-laki satu kodratinya yaitu membuai. Nah, dari yang tertuliskan merah di sini, secara kodrati, memang terlihat bahwa perempuan itu punya tugas yang berat daripada laki-laki. Coba mana yang nyaman itu ya, dari menstruasi, premenopause, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Pada dasarnya tidak ada aktivitas yang nyaman di situ. Pada dasarnya ya. Tapi karena keikhlasan bahwa ini sebuah kewajiban, maka kemudian menjadi nyaman, kan begitu. Tapi aktivitas-aktivitas kodrati ini banyak yang sebenarnya juga merentankan perempuan dan juga menjadi beban berlebih ya bagi perempuan. Menstruasi kebanyakan hari pertama, perempuan itu sakit. Hamil toh nyowo. Ya, melahirkan itu toh nyowo, hamil 9 bulan begitu berat sekali. Nifas demikian juga menyusui ya. Nah, yang penting catatan di sini teman-teman sekalian, mampu melahirkan, mampu menyusui itu kodrat. Tapi kapan dia mau melahirkan, mau jumlah anaknya berapa, mau menyusuinya berapa lama, itu sudah konstruksi. Jadi tidak ada istilah, lah kamu itu perempuan kodratnya adalah punya anak 10, tidak begitu. Kodratnya melahirkan, tapi mau punya anak berapa, itu sudah konstruksi, bukan kodrat lagi. Nah, karena itu, kita juga harus memahami yang namanya gawean ya, konstruksi tadi, yaitu gender itu. Perbedaan sifat, peran, posisi laki-laki dan perempuan ya, yang itu merupakan bentukan masyarakat. Ini bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, tergantung komitmen, juga tergantung kepatutan budaya, dan sebagainya. Karena itu, cara yang paling mudah untuk mengatakan mana yang kodrat dan mana yang bukan kodrat adalah ketika kegiatan, aktivitas itu dilakukan dengan alat reproduksi, maka itu namanya kodrat. Tetapi sebaliknya, ketika itu dilakukan dengan bukan alat reproduksi, itu bukan kodrat. Karena itu, menyapu pakai tangan, nyuapin anak pakai tangan, memasak pakai kemampuan, keterampilan, ya itu laki-laki dan perempuan punya, sehingga bikinin minum untuk suami itu bukan kodrat ya, itu adalah gender. Gitu. Karena itu bisa dipertukarkan. Yang kadang-kadang istri pun juga senang ya kalau suami itu membikinin minum untuk istrinya. Demikian sebaliknya gitu. Oke, kita dalam satu pemahaman yang sama di sini dan saya yakin ibu bapak semuanya sebenarnya sudah sangat memahami. Kita hanya merecall kembali terkait dengan persoalan ini. Nah, kapan gender menjadi sebuah masalah ya? Ketika menimbulkan ketidakadilan tadi sudah saya sampaikan. Laki-laki berambut pendek, perempuan berambut panjang, fine. Laki-laki suka warna biru, perempuan suka warna pink, enggak masalah.
Tetapi ketika laki-laki berambut pendek dinilai lebih pemberani daripada perempuan yang berambut panjang, sehingga kemudian tidak dipromosikan jabatan ke tempat-tempat yang agak jauh misalnya, nah itu akan menjadi persoalan. Sebelum terlebih dahulu menanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, warna pink yang disukai perempuan dinilai lebih baik daripada warna biru yang disukai oleh laki-laki ya. Ya ini relatif ya, yang kemudian nggak bisa kita memberikan seperti itu. Baik, nah akar penyebab ketidakadilan gender itu paling tidak ada 3 hal ini. Yaitu konstruksi sosial budaya tentang gender, yang sering kita sebut dengan patriarchal culture, budaya patriarki, paham agama yang bias gender atau misoginis, lalu juga kebijakan yang netral ataupun bias gender. Kalau kata Mansur Fakih, hal ini dapat menyebabkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti stereotipi negatif, misalnya perempuan cerewet, perempuan matre, nah itu stereotipi negatifnya. Perempuan penggoda, gitu. Sehingga ketika terjadi persoalan kekerasan seksual, lalu yang disalahkan perempuannya, karena perempuan dianggap sebagai sumber fitnah, sebagai penggoda. Misalnya, ini adalah stereotipi negatif. Subordinasi, ada orang nomor 1, ada orang nomor 2, nanti kita bahas tentang misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Marginalisasi, peminggiran, lalu beban berlebih, itu banyak terjadi, terutama di masa pandemi, dan juga kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan jauh lebih banyak daripada kekerasan yang dialami oleh laki-laki, begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua ya, mencari titik temu antara feminis dan agama dengan memahami berbagai macam ciri-ciri pendekatan yang digunakan oleh kelompok muslim. Masyarakat kita paling tidak ada 3 macam ini, yaitu kelompok literal atau konservatif, kelompok moderat progresif, dan kelompok liberal. Gitu. Nah, kalau dalam buku saya itu saya sebut kelompok tekstual, moderat, dan progresif, begitu. Nah, apa ciri-cirinya? Ini harfiah. Apa yang tertera ya itu gitu. Sehingga lebih rigid, konservatif, dan formalistis. Ini adalah kelompok tengahan, tidak ekstrim, berkemajuan, dinamis, kontemporer, adaptif pada perkembangan ilmu dan juga zaman serta inklusif. Kalau kelompok liberal yang mengutamakan rasionalitas manusia, bebas, inklusif, skeptik terhadap narasi-narasi literal. Pada ketiga hal ini ada yang bersinggungan. Misalnya kelompok-kelompok moderat juga pada saat-saat tertentu dia literal ya dalam persoalan-persoalan ibadah misalnya. Kelompok moderat progresif itu pada isu-isu tertentu juga liberal. Kelompok liberal pun juga ada yang tengahan misalnya gitu. Sehingga ini hanya rambu-rambu yang kadang-kadang dalam satu orang itu ada kecenderungan, tetapi tidak selalu dia mempunyai pemikiran yang selalu selaras ya di dalam kehidupan beragama mereka gitu. Nah, kelompok literal ini berdasarkan nas eksplisit yang ada dalam Quran dan hadis. Biasanya kelompok ini bersifat dikotomis antara Islam dan non-Islam, jadi melakukan dikotomi yang kuat begitu. Produk pemahamannya biasanya bersifat normatif dan tunggal, lalu mengabaikan pendapat kekinian, ulama-ulama kekinian. Kemudian juga perkembangan ilmu pengetahuan kadang-kadang juga nggak digubris gitu ya. Memahami semua teks secara harfiah dan menjawab semua persoalan dan tidak bermasalah seolah-olah terlepas dari konteks. Lalu juga sangat mementingkan simbol keagamaan ya. Kemudian terkadang mengalahkan substansi, tidak akan ada perubahan makna walau dunia sudah berubah. Rigid, dogmatik, absolut mengakui kebenaran tunggal. Orang-orang yang eksklusif di sini inilah yang paling islami gitu. Gagal dalam membedakan sesuatu yang prinsip dengan sesuatu yang respon sejarah, dan yang bersifat metode itu dianggap qot'i oleh kelompok ini. Sedangkan kelompok yang kedua, moderat progresif, itu sama berdasarkan Quran hadis. Mereka membuat agama tetap relevan dengan melebarkan semangat ijtihad yang mempertimbangkan waktu, tempat, jenis kejadian, lalu menggunakan berbagai macam disiplin keilmuan untuk memahami teks yang ada, biasanya post-dogmatik, tidak rigid, dan inklusif.
terbuka untuk didiskusikan dan jika perlu diinterpretasi ulang terhadap hal-hal isu-isu aktual misalnya. Yang dinamakan qot'i itu bukan hanya metode tetapi dan atau tujuan kelompok ini. Simbol masih bermakna untuk identitas dan bukan sebagai rujukan, bukan sebagai tujuan gitu. Selama tidak ada konflik dengan hal yang bersifat prinsipil, dia diterima. Biasanya menggunakan jalan tengah, tidak melarang tetapi akan lebih baik atau lebih utama jika. Nah, gitu biasanya bahasa yang digunakan oleh kelompok moderat progresif ini gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kelompok liberal progresif ya. Ini sama, kelompok ini berdasarkan Quran hadis, biasanya tidak mempertentangkan antara Islam dan non-Islam, tidak mementingkan simbol tetapi lebih pada substansi. Yang dinamakan qot'i itu bukan metode, tetapi tujuan daripada maqasid syariahnya. Ini sama dengan yang moderat progresif ya, post dogmatik dan tidak rigid dan inklusif, juga terbuka untuk didiskusikan dan jika perlu diinterpretasi ulang. Nah, ini nomor 5 dan 6, ini sama cirinya dengan kelompok yang moderat progresif. Nomor 7 lebih menekankan aspek rasionalitas manusia. Ini adalah karakter daripada kelompok liberal progresif. Nah, sekarang bagaimana 3 pemikiran itu kalau kita bagi menjadi 3 pemikiran yang terkait dengan isu-isu gender. Ini ada di dalam buku saya Feminis Muslim di Indonesia ya. Saya akan mencantumkan beberapa yang tidak saya bahas di akhir ya. Misalnya tentang status. Jadi ini yang di batch 2 tidak ada ya. Ini batch 3 sudah saya tambahkan di sini. Status laki-laki mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ini konservatif. Kalau moderat, status laki-laki dan perempuan tidak sama, tetapi mereka saling melengkapi. Ini kita bicara status loh ya, bukan persoalan fungsi reproduksinya, tapi statusnya. Status laki-laki dan perempuan sama. Ini yang progresif. Ya, progresif yang kita maksudkan di sini ya masuk tadi ya, masuk misalnya kalau di buku saya memang konservatif, moderat, progresif. Tetapi kalau dalam yang barusan kita sebut adalah ini konservatif, ini adalah moderat progresif, ini adalah liberal progresif gitu. Nah, kodrat perempuan adalah di wilayah domestik dan pengasuhan anak, sedangkan kodrat laki-laki adalah di luar rumah dan mencari uang. Ini pemahaman orang konservatif. Perempuan sebaiknya memberikan prioritas untuk menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga dan pengasuhan anak. Ini moderat, melahirkan dan menyusui adalah kodrat perempuan, sedangkan mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga bukan kodrat perempuan, karena itu adalah bentukan masyarakat yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau penciptaan manusia, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ini konservatif. Karena berdampak kepada inferior ya. Ada orang nomor 1, ada orang nomor 2. Kalau yang moderat, penciptaan perempuan dan dari tulang rusuk laki-laki itu hanyalah sebuah analogi atau kiasan saja gitu. Jadi tidak benar-benar gitu. Tapi kalau konservatif biasanya meyakini bahwa itu sebuah kebenaran kalau perempuan betul-betul diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Sedangkan kelompok progresif, laki-laki dan perempuan diciptakan dari suatu zat yang sama. Lalu isu saksi, kesaksian 1 orang laki-laki sebanding dengan kesaksian 2 orang perempuan, sedangkan moderat saksi 1 orang perempuan sebanding dengan kesaksian 1 orang laki-laki, tetapi jika sang perempuan memang mempunyai keahlian di bidang yang kasus yang dihadapi, lalu yang progresif laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama sebagai saksi, tanpa harus ada syarat kalau perempuan harus memang lebih memahami, itu tidak kalau yang di progresif. Keputusan dalam keluarga, hanya suami yang berhak memutuskan semua urusan keluarga, ini konservatif. Kalau yang moderat, sebaiknya istri membuat keputusan di domestik, suami membuat keputusan di publik. Setiap anggota keluarga berhak membuat keputusan dalam keluarga sesuai dengan kompetensinya, ini yang progresif. Warisan, kalau yang konservatif 2:1 titik. Ya. Kalau yang moderat 2:1, tetapi bagaimana pihak keluarga itu mengupayakan cara lain, ya misalnya seperti pemberian hadiah atau wasiat kepada perempuan. Lalu kalau yang progresif, laki-laki dan perempuan warisan dibagi sama atau warisan dibagi berdasarkan yang membutuhkan. Siapa yang banyak membutuhkan, dialah dapat yang banyak. Sehingga warisan tidak dibagi berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau terkait dengan qot'i tadi, teman-teman sekalian, ibu bapak semuanya, misalnya kalau warisan,
Ini kan tadi yang literal konservatif itu kan metode itu qot'i. Qot'i itu kan nggak bisa diubah. Sehingga 2:1 bagi kalangan konservatif itu sesuatu yang nggak boleh diubah. Tapi kalau yang moderat tadi yang qot'i itu metode dan tujuan. Jadi oke 2:1, tapi tujuannya yaitu kesejahteraan ahli waris itu juga nggak boleh diganti karena itu bisa rembukan bagaimana baiknya. Ini kalau moderat kan yang qot'inya metode dan tujuan ya, tapi kalau yang kelompok progresif itu adalah tujuannya yang nggak boleh dirubah. Mau 2:1, 1:1, atau 1:3 itu nggak masalah, itu hanya metode. Yang penting adalah kesejahteraan ahli waris itu yang kemudian tercapai, karena yang tidak boleh diubah adalah maqasid syariahnya. Itu kalau coba kita terapkan 3 pemikiran tadi di dalam persoalan warisan. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh gender dalam Islam. Ada banyak sekali, ada poligami, ada seksualitas, kepemimpinan, penciptaan manusia, warisan, wali atau mahram, saksi, peran status, dan lain-lain. Ya, tadi sudah kita bagi 3 pemikiran di persoalan-persoalan ini ya, kalau yang ada di dalam buku saya itu tadi gitu. Nah, hari ini Ibu Bapak sekalian karena sangat terbatas waktunya, saya tidak akan membahas itu semuanya. Saya akan mengambil 3 contoh saja, tambah 1 nanti persoalan wali ya, karena ada pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Yaitu terkait dengan persoalan poligami, lalu nanti yang kedua adalah persoalan seksualitas dan persoalan kepemimpinan. Baru nanti akan saya tambahkan wali. Warisan, penciptaan manusia, peran status, saksi, dan lain-lainnya silakan dibaca di buku saya. Nah, sekarang isu poligami. Sebagaimana kita ketahui, poligami adalah pernikahan jamak di mana seorang pria mengambil istri lebih dari 1 dan tinggal dengannya selama jangka waktu yang sama. Barusan heboh ya, beberapa hari ini, siapa itu namanya Kori ya, di NTB. Dia poligami dan istrinya itu nggak dikasih tahu itu, kalau dia mau menikah dengan 2 perempuan itu. Ya kan, lagi viral itu sekarang ini. Poligami telah dan terus dipraktekkan dan diakui sebagai pelaku seksual yang halal di berbagai daerah, baik sebelum dan sesudah waktu ketika agama Islam ini diturunkan. Poligami juga dipraktekkan oleh budaya lain, bukan hanya oleh Islam saja, maksudnya bukan hanya di masyarakat Muslim saja, di agama lain, di suku Mormon misalnya ya, di Kristen itu juga ada. Poligami menjadi perdebatan sejak Kongres Perempuan pertama sampai sekarang. Masyarakat Islam juga terjadi kontroversi karena sebagian kelompok percaya bahwa berpoligami diperbolehkan dalam Islam karena dituliskan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan melihat tentang landasan bayaninya apa gitu ya. Ini ayat yang paling terkenal ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah dan lain sebagainya. Ini ayat yang paling terkenal yaitu tentang dan jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang baik bagi kalian 2, 3, atau 4. Namun jika kamu takut tidak berbuat adil, maka nikahilah 1 saja. Yang demikian adalah lebih mendekati bagimu dari tidak berbuat zalim. Lalu ada, kalau kita lihat tentang asbabul wurud ya, sebab-sebab turunnya ayat tadi. Gitu. Kalau kita lihat sebab-sebab turunnya ayat tadi panjang sebenarnya, ada ceritanya yang ada hubungannya dengan persoalan anak yatim. Ya, anak yatim dan janda. Jadi ada persoalan kemanusiaan ya, ada persoalan sosial kemanusiaan gitu. Karena itu kalau kita lihat dalam dalam asbabul nuzulnya tentang surat poligami tadi gitu ya. Ini di sini dikatakan bahwa ini dan jika kalian takut tidak berlaku adil ini ya dengan kata-kata ini ya. Aisyah mengatakan bahwa ayat ini turun karena ada seorang laki-laki yang mempunyai perempuan yatim dan dia menjadi walinya dan yatim itu punya harta tapi tidak ada satupun orang yang bisa membelanya. Sehingga laki-laki itu menikahinya bukan karena cinta, tetapi karena menginginkan hartanya. Lalu dia sering memukulinya dan berlaku buruk terhadapnya. Maka Allah berfirman, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap yatim perempuan, maka nikahilah
Satu saja kan gitu ya. Lalu Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, aku tidak menghalalkan ini bagimu dan tinggalkanlah hal ini. Ini kalau kita lihat dari asbabul nuzul daripada surat ayat poligami tadi. Nah, poligami dan kerentanan anak yatim. Kalau kita lihat spiritnya sebenarnya persoalan poligami ini dihubungkan dengan kerentanan anak yatim. Ya, yang mana kita ketahui di ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang persoalan anak yatim. Kemudian selanjutnya ini ayat yang lain yang jarang dikutip. Ini adalah pada dasarnya manusia itu tidak dapat berbuat adil dalam berpoligami. Ya, di situ dikatakan walau harostum, walaupun kau benar-benar ingin berbuat adil gitu ya. Dan kalian tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara para perempuan, istri-istri, walaupun kamu berusaha sekuat tenaga. Maka janganlah kamu terlalu condong hingga menjadikan yang lainnya seperti digantung, dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini persoalan tentang pada dasarnya itu untuk berbuat adil itu susah bagi manusia. Oke, kemudian selanjutnya adalah tentang sahabat berpoligami tanpa batas sebelum Islam datang. Ini banyak hadis-hadis yang kemudian ada yang memiliki istri 10, ada yang lebih banyak lagi, lalu kemudian ketika ayat itu datang untuk dibatasi 5 saja. Artinya sebenarnya Al-Quran itu merespon tentang praktek-praktek poligami yang terjadi pada saat itu. Poligami itu ada hubungannya dengan budaya ghilah ya. Budaya ghilah itu budaya yang tidak melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang hamil. Bagi tradisi Arab saat itu adalah pantangan. Sehingga ada pantangan ghilah begitu. Nah, kemudian Islam tidak ada ghilah, Rasulullah studi banding ya. Studi banding ke Persia dan kemudian di sana nggak ada masalah perempuan hamil melakukan hubungan suami istri. Tetapi karena budaya masih terjadi sehingga kemudian banyak sekali para sahabat itu yang punya istri lebih daripada 4 karena hamil nikah karena mereka punya pantangan tidak melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang hamil. Nah, Rasulullah tidak poligami selama menikah dengan Khadijah selama 25 tahun ya. Ini diriwayatkan ya dari Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi tidak pernah menikah selama bersama Khadijah sampai beliau itu meninggal. Dan itu selama 25 tahun. Nabi tidak mengizinkan Fatimah dipoligami oleh Ali. Dalam satu riwayat, ini juga kadang-kadang jarang disebutkan ya. Aku mendengar Rasulullah mengatakan saat beliau di atas mimbar. Sampai di atas mimbar ini beliau mengatakan. Jadi bukan di rumah diam-diam, enggak gitu. Ini di atas mimbar Rasulullah mengatakan. Bani Hisam memintaku untuk mengizinkan putri mereka menikah dengan Ali bin Abi Thalib, maka tidak akan aku izinkan kecuali Ali menceraikan putriku dan menikah dengan putri mereka. Dia adalah bagian dariku, membuatku khawatir apa-apa yang membuatnya khawatir dan apa-apa yang menyakitinya juga menyakitiku. Jadi Rasulullah pada saat itu posisi Rasulullah sedang poligami. Tetapi ketika putrinya Fatimah mau dipoligami Ali, ya Ali bin Abi Thalib ya, beliau tidak mengizinkan. Tidak aku izinkan sampai 3 kali dan itu di mimbar. Coba bayangkan situasinya. Jadi kalau pas kita kayak demo gitu ya, demo sahkan RUU PKS itu kan di depan mimbar itu artinya ini sesuatu yang sangat penting yang perlu diketahui oleh banyak orang gitu intinya. Ya, bukan hanya persoalan tidak mengizinkan, tapi suasananya dia di mimbar sampai mengatakan 3 kali, itu berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting dan persoalan poligami bukan hanya persoalan private, tetapi juga persoalan publik gitu. Nah, dari landasan bayani yang ada, maka kemudian memunculkan 3 pemahaman yang tadi kita simpulkan di depan. Ya, pemahaman literal yang mana ya kata orang literal ya An-Nisa ayat 3 itu hukum perkawinan asli dalam agama Islam mendukung poligami, namun jika seorang pria khawatir bahwa ia tidak dapat berbuat adil maka kemudian monogami. Lalu poligami sebagai solusi untuk mencegah perzinahan dan pelacuran karena kebutuhan seksual pria lebih tinggi daripada wanita.
Lalu penafsiran lain dari Al-Quran tentang poligami ini pernah suatu saat karena berpoligami tidak perlu berpoligami tidak perlu dalam kasus kelebihan perempuan itu juga merupakan cara aktif dalam bertarung melawan kejahatan sosial yang merajalela di Eropa. Sehingga ada perbenturan antara penjajah dan pribumi gitu karena ini sebelum kemerdekaan ya yang disampaikan oleh Wibisono ini. Poligami bagian daripada keindahan ajaran agama Islam. Ini adalah kalangan-kalangan literal pendapatnya begitu. Sedangkan kalangan moderat menurut Hamka paling tidak di dalam tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa poligami akan sah jika dalam kondisi tertentu. Misalnya istri tidak subur atau istri tidak dapat melayani suami terkait dengan seksualitasnya. Sehingga poligami acceptable hanya ketika suami dapat memperlakukan semua istri dan anak-anaknya secara psikologis dan ekonomi yang merata. Karena secara cinta pada dasarnya nggak bisa kan begitu. Posisi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu dalam posisi moderat. Kalau kita lihat ya, karena di dalam undang-undang itu yang disorot adalah seolah-olah kalau istri punya persoalan lalu poligami. Tidak ada sebaliknya. Kalau yang bermasalah itu suami, kira-kira gimana kan gitu. Walaupun yang pertemuan sebelumnya sudah laki-laki suami itu punya persoalan ya istri berhak kemudian untuk menceraikan suami kan begitu. Nah, ini pendapat yang progresif, ulama progresif mengkritik hukum yang tampaknya melindungi perempuan dalam undang-undang perkawinan tadi gitu ya. Mereka mengklaim itu adalah ketidakadilan gender, mengabaikan hak-hak perempuan dan seluruh kesalahan itu seolah-olah adalah kesalahan perempuan begitu. Lalu poligami tidak dapat diterima karena tidak relevan dengan zaman sekarang seperti halnya isu perbudakan. Banyak kasus poligami menimbulkan masalah sosial dan psikologis khususnya bagi perempuan dan anak. Poligami kalau kita lihat di dalam asbabul nuzulnya itu terkait dengan persoalan perang Uhud ya, yang mana pada saat itu banyak anak yatim janda yang meninggal karena banyak para syuhada yang meninggal di pertempuran Uhud. Saat ini situasi perempuan khususnya sangat berbeda jauh dari orang yang hidup pada masa Rasulullah dan contoh Rasulullah monogami selama 25 tahun bersama Khadijah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk digarisbawahi gitu. Sehingga bukan untuk alasan keturunan juga. Nah, kalau riset yang saya lakukan di dalam buku itu, dalam disertasi saya, ini satu-satunya isu gender yang laki-laki dan perempuan berbeda, walaupun mereka, responden saya itu aktivis perempuan, aktivis gender, adalah di isu poligami. Coba kita lihat nih, ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung di moderat, perempuan cenderung di progresif. Kalau literalisnya kan mempunyai lebih dari satu istri adalah hal yang alami karena pada dasarnya secara alami laki-laki poligami dan perempuan monogami. Ini ada sekitar ya ini ya persentasenya sedikit. Poligami hanya dapat diterima jika terkait dengan nilai keadilan secara umum seperti perlindungan pada anak yatim dan janda. Laki-laki banyak di sini. Kalau yang progresif, perempuan tidak dapat poligami tidak dapat diterima saat ini karena sudah tidak sesuai dengan zamannya dan karena kebanyakan pelaku poligami menciptakan banyak persoalan terutama anak dan perempuan. Nah, ini ya perempuan ada banyak di progresif gitu ya dalam hal ini. Oke, catatan penting teman-teman sekalian, kalau kita bicara isu poligami, ayat poligami diturunkan setelah perang Uhud yang mana 10% umat Islam syahid. Poligami sudah menjadi tradisi sebelum Islam. Islam datang bukan untuk menganjurkan poligami, bahkan untuk membatasi. Jika tidak adil, lebih baik satu saja. Dan sebenarnya dalam Al-Quran, walau kharostum, itu sangat tidak mungkin sekali untuk bisa berbuat adil. Al-Quran mengisyaratkan bahwa adil itu hampir mustahil ya. Kemudian tujuan utama menikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, apakah dengan poligami tiga hal tersebut dapat tercapai? Itu terkait dengan persoalan poligami. Nah, sekarang kita masuk pada isu yang kedua, yaitu seksualitas di dalam Islam. Nah, seksualitas adalah bagian yang integral dalam kehidupan manusia. Seksualitas tidak hanya berhubungan dengan reproduksi, tetapi juga berkaitan dengan masalah kebiasaan, adat istiadat, agama, seni, moral, dan hukum. Bicara seksualitas itu masih tabu,
sayangnya di dalam kehidupan seksualitas, 3 dari 10 perempuan itu yang tahu tentang orgasme. Jadi 7 yang lain itu nggak paham tentang yang katanya adalah kenikmatan dunia, itu nggak paham begitu. Oke, ini ayat-ayat yang biasa digunakan kalau kita bicara seksualitas ya, dan dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini yang sering digunakan di dalam kita berbicara tentang seksualitas, dan juga ini yang lainnya ya, tentang wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri kamu itu dengan cara yang ma'ruf. Jadi ini ayat-ayat yang lebih mendukung kepada pemenuhan hak-hak seksualitas ya. Tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, lalu wa'asiruhunna bil ma'ruf gitu. Namun demikian ya, ini kalau kita lihat di Al-Baqarah 223 ada yang secara tekstual kalau dipahami itu menjadikan hak-hak seksual perempuan itu terabaikan. Yaitu apa? Istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari manapun kalian inginkan, dan utamakan bagi diri kalian, lalu bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan menemuinya, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini kalau dipahami secara tekstual apa adanya, seolah-olah kepuasan seksual itu adalah kewajiban istri, hak suami. Kalau dipahami secara apa adanya. Nah, ini hadis tentang seksualitas yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya di ular-ular manten ya, yang mana siapa saja laki-laki, ya rojul di situ ya, sebenarnya bukan zakar gitu ya. Siapa saja laki-laki yang memanggil istrinya dan dia tidak memenuhinya hingga suaminya tidur dalam keadaan marah terhadapnya sampai pagi, maka malaikat akan melaknatnya. Di dalam buku saya juga saya tuliskan tentang salah satu chapter, yaitu intervensi malaikat dalam hubungan seksual. Sehingga nanti bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita lihat, tadi ada landasan bayaninya, sekarang kita lihat tentang sebab-sebab turun ayat dan hadisnya, baik asbabul nuzul maupun asbabul wurudnya ya. Misalnya terkait dengan Al-Baqarah 187, puasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri dari isya sampai tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya. Kemudian dari ya selama puasa itu maksudnya. Lalu kemudian wanita haid tidak diberi makan, tidak didekati, bahkan dijauhi. Ini Al-Baqarah ini. Karena itu menjawab perkataan orang Yahudi yang mengejek bahwa yang mendatangi istrinya dari belakang, anaknya akan lahir dengan keadaan juling. Lalu kemudian direspon ya dengan Al-Baqarah 223 ini. Lalu tadi sudah saya sampaikan ada budaya gilah ya, pantangan melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang hamil. Lalu kemudian pernikahan kaum Muhajirin dan Ansor itu kalau kita lihat sebenarnya begini. Kan saat itu terjadi pernikahan antara perempuan-perempuan Madinah yang kaya raya dengan laki-laki dari Mekah yang sebenarnya tingkat ekonominya biasa saja. Nah, bayangkan perempuan-perempuan Madinah yang kaya raya ini, yang mana masih juga terjadi ada persoalan-persoalan perbudakan ya saat itu bisa jadi merasa enggan gitu kemudian ketika untuk melakukan hubungan dengan suaminya karena ada persoalan perbudakan yang masih terjadi tadi gitu. Nah, karena itu kalau kita lihat dari hal tersebut, pemahaman literal jelas yang terkait dengan misalnya kepuasan seksual menjadi kewajiban istri hak suami, suami hasratnya tidak boleh ditolak, pernikahan itu akad taklek ya, akad taklek yaitu akad kepemilikan suami atas istri gitu ya. Nah, ini yang kemudian mengarah kepada pemahaman-pemahaman yang sifatnya literal, yaitu istri tidak boleh menolak ajakan suami misalnya. Kalau pemahaman yang moderat ya dalam memahami hadis tersebut yang menimbulkan masalah, seharusnya ketika istri menolak ajakan suami harus dipahami alasannya. Mengapa istri menolak gitu? Harus ada alasan yang rasional kalau kata Asqalani ya. Kebutuhan seksual suami itu diprioritaskan daripada istri. Malaikat akan mengutuk istri sampai pagi. Mengklaim itu bisa berarti bahwa jika suami marah sampai pagi, kutukan pada istrinya akan dilaksanakan. Tapi jika suami tidak marah, maka istri akan bebas dari kutukan. Ini pendapat-pendapat yang moderat. Nah, pendapat yang progresif
Berbeda dari kelompok literalis, orang-orang progresif menganggap hubungan seksual tidak hanya untuk penciptaan, tetapi juga untuk rekreasi. Ya, bukan hanya regenerasi, tapi juga rekreasi. Melihat kepuasan seksual adalah bagian daripada rahmat Allah, pernikahan adalah diartikan sebagai ibadah akad ya, bukan akad taklek gitu. Untuk sesuatu yang sebelumnya dilarang, istri masih memiliki otonomi dan kontrol atas tubuhnya sendiri. Jadi hal-hal yang terkait dengan seksual itu didasarkan pada hubungan yang timbal balik. Secara hermeneutik jelas bahwa kalau Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, ya itu kalau kemudian diterjemahkan secara apa adanya, itu lebih punya nilai kesetaraan daripada hadis yang mengatakan misalnya kalau tidak mau melayani dikutuk malaikat. Kalau kita lihat juga dari bahasa Arab itu kan idza da'a rajulun ya, bukan idza da'a dzakarun gitu. Yang mana kalau rajulun kan bisa berarti gender ya. Sehingga yang punya hasrat seksual itu sebenarnya bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun juga punya hasrat seksual. Idza da'a rajulun aba wastakbar, itu adalah kata-kata aba itu digunakan oleh Allah ketika mengilustrasikan bagaimana iblis menolak menghormati si Adam. Sehingga bisa kita bayangkan laknat malaikat itu saya terjemahkan sebagai relasi yang terganggu, hubungan suami istri yang terganggu itu jika seorang rijal itu memintanya juga dengan dakwah, idza da'a ayat dakwah, memintanya dengan dakwah. Tapi lalu kemudian ditolak dengan seperti bagaimana sikapnya iblis menolak si Adam. Ya jelaslah. Kemudian akan tanda tanya, kenapa ya kok nggak mau, jangan-jangan kan begitu. Nah, sampai kemudian ketiduran ya. Nah, yang menyatakan bahwa istri dan suami harus melindungi dan menghormati antara satu dengan yang lain, menikmati yang tadi ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, sama kemudian wa asiruhunna bil ma'ruf. Oke. Ini penelitian yang saya lakukan, alhamdulillah dalam persoalan ini tidak terlalu banyak persoalan karena kebanyakan masyarakat Indonesia walaupun ada laknat malaikat ya, itu kebanyakan di masyarakat progresif ya untuk memahami ini yang mana laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam menikmati hubungan seksual. Baik, catatannya seksualitas diumpamakan bagai pakaian yang berarti keduanya mempunyai hak yang sama dan berarti kenyamanan ya. Ayat yang mengatakan bahwa perempuan adalah ladang, penekanan utamanya bukan pada berhak memaksa, tetapi tentang tata cara mengelola ladang itu. Yaitu tentang tata cara berhubungan, diairi dulu, jangan dipaksa dan sebagainya. An-Nisa 19 merupakan bukti kepedulian Allah terhadap wanita yang terzolimi. Perempuan yang dilaknat malaikat karena menolak suaminya, ada beberapa makna yang kita ambil yaitu seksualitas itu hal yang sangat penting sehingga yang menolak pasangannya dilaknat malaikat didoakan tidak baik. Namun jika melihat An-Nisa 19 dapat kita ambil pelajaran bahwa semestinya menggauli istri harus dengan permulaan yang bagus bukan dengan paksaan, sehingga perlu ditafsir ulang ya terkait dengan hadis tadi. Nah, terakhir tentang kepemimpinan ya, kepemimpinan di dalam Islam gitu. Kepemimpinan perempuan di ranah publik ya itu awalnya menjadi perdebatan terutama ketika Megawati mencalonkan diri menjadi presiden, lalu juga terkait dengan boleh tidaknya perempuan itu menjadi imam sholat bagi laki-laki yang sudah balik gitu ya. Nah, biasanya ayat yang sering digunakan arijalu qawwamun 'alan nisa ini gitu ya. Perlu kita pahami bahwa ini sebenarnya asbabul nuzulnya adalah terkait dengan KDRT. Tentang hadis kepemimpinan perempuan, tidak akan jaya suatu kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan, misalnya, ini juga sering dipakai rujukan, tetapi sebenarnya ini adalah hadis yang khusus dikaitkan dengan Putri Kisra ya, yang mana saat itu Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berdakwah di sana lalu ditolak. Maka pada posisi seperti itu berarti Raja Persia Kisra itu adalah lawan politik Nabi. Nah, tentang imam sholat yang sangat kontroversi, ini hadis tentang imam sholat yang mana perempuan dilarang menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa. Janganlah seorang wanita menjadi imam laki-laki dan orang badui mengimami muhajir, pendosa mengimami orang beriman, kecuali dipaksa oleh sang raja yang ditakuti pedangnya.
Nah, lanjutannya ada hadis, kalau ini hadis yang membolehkan. Yaitu Ummu Warokoh meriwayatkan bahwa Rasulullah mengunjungi rumahnya dan menjadikan baginya muadzin, memerintahkan untuk mengimami di keluarganya. Abdurrahman mengatakan, aku melihat muadzinnya sudah tua. Jadi Ummu Warokoh diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam di rumahnya, yang dimana di situ adalah muadzinnya orang yang sudah tua. Enggak mungkin dong habis azan lalu pulang tidak ikut sholat jamaah, kan begitu. Nah, ada satu hadis yang ini sahih, yang mana syarat menjadi imam, ya hendaklah menjadi imam seorang yang paling bagus bacaan Qur'annya, aqra'uhum. Jika mereka sama dalam bacaan, hendaklah menjadi imam seorang yang paling memahami sunnah. Jika mereka semua sama dalam sunnah, hendaklah yang terdahulu hijrahnya. Jika mereka sama dalam hijrah, hendaklah yang terdahulu keislamannya. Janganlah seorang laki-laki menjadi imam dalam kekuasaan laki-laki lain dan tidak duduk di tempat kehormatannya di rumahnya kecuali dengan izin darinya. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa yang menjadi imam itu tidak harus laki-laki, tapi yang paling akrok di antara kalian. Sebagaimana diketahui, hum di sini dalam tata bahasa Arab tidak hanya berarti laki-laki, tapi juga berarti perempuan. Nah, kelompok literalis mengatakan jelas nggak bisa ya perempuan itu jadi pemimpin laki-laki dimanapun, tidak hanya persoalan sholat ya, dimanapun, di keluarga, di masyarakat, pokoknya nggak bisa. Ya, mereka mengatakan bahwa perempuan tidak bisa memimpin dalam ranah publik, apalagi menjadi imam sholat, karena status laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ia merupakan kepala keluarga dan juga memiliki kelebihan fisik maupun psikis. MUI sendiri memiliki dua keputusan. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki karena dia tidak bisa menjadi panglima perang, dan kesaksiannya juga bernilai setengah laki-laki. Perempuan boleh menjadi pemimpin jika dia memiliki kemampuan yang kuat. Ini pendapatnya si MUI, gitu ya. Nah, sekarang dari kelompok moderat, perempuan boleh tapi tidak untuk sholat. Kenapa alasannya Ummu Warokoh itu dia mengatakan tidak valid dan tidak bisa dijadikan hujah karena dia menjadi imam karena dipilih oleh Rasulullah. Sekarang Rasulullah nggak ada gitu, jadi nggak ada yang milih gitu kan. Tidak ada dalam catatan sejarah perempuan itu menjadi imam sholat. Ini kelompok moderat. Yang kelompok progresif, perempuan bisa menjadi pemimpin meskipun dalam sholat sekalipun dalam jamaah gabungan laki-laki dan perempuan. Misalnya hadis tentang imam perempuan, baik yang menolak maupun yang mendukung, keduanya do'if, namun derajat kedo'ifannya hadis yang menolak berada di bawah derajat hadis Ummu Warokoh yang membolehkan. Oleh karena itu, boleh saja perempuan menjadi imam sholat karena imam sholat ketentuan umumnya adalah pemahaman agama dan bagus bacaannya. Di Tarjih sendiri juga sudah pernah didiskusikan di Munas Malang, walaupun belum ditanfiz. Saya pernah menanyakan kepada Prof. Yunahar Ilyas almarhum, seperti apa hasilnya? Ya boleh sih, tapi dalam kondisi tertentu gitu. Kondisi tertentunya seperti apa? Misalnya ada seorang mu'alaf laki-laki ya, yang barusan menikah, lalu istrinya sangat luar biasa bacaan dan akhlaknya, maka pada kondisi seperti itu dibolehkan begitu. Atau ketika misalnya itu ada di daerah yang mana tidak ada satu laki-laki pun yang bisa baca Fatihah, maka ulama perempuan tarjih yang luar biasa itu bisa menjadi imam di masyarakat itu bagi laki-laki dewasa lainnya. Nah, penelitiannya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki. Itu hanya 1%, yang paling banyak moderat ya, boleh tapi tidak untuk sholat. Yang progresif boleh, termasuk menjadi imam sholat itu sekitar 27%. Ini respondennya 170 ya, 95 laki-laki perempuan, selebihnya perempuan laki-laki. Catatan penting teman-teman sekalian, masalah imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa sangat kontroversi, still unthinkable. Banyak feminis muslim yang berpandangan progresif tetapi dalam implementasi mereka moderat. Dalam banyak konteks, posisi imam dan makmum tidak berdampak pada relasi kuasa yang menyebabkan ketidakadilan gender. Tidak. Sebagai sebuah strategi gerakan, biasanya tentang imam sholat tidak dikedepankan karena akan khawatir terhadap hal-hal yang kontradiksi gitu. Jadi responden saya itu begini, untuk apa saya jadi imam untuk di rumah saya? Wong suami saya itu kalau bicara tentang Islamic Studies, itu sudah merasa minder karena memang saya dari orang Islamic Studies, kata salah satu responden saya. Sehingga nggak perulah gitu, kecuali beliau minta gitu ya. Tapi ada juga sih responden saya dua-duanya orang dari Islamic Studies, sehingga yang jadi imam di rumah itu adalah siapa yang ambil wudhu duluan.
Siapa yang ambil wudhu duluan itulah yang jadi imam. Baik, yang terakhir ini tambahan saya karena ada pertanyaan terkait dengan wali nikah. Ya, secara umum pendapat saya tidak menyebutkan ayat hadisnya ya, nanti akan bisa dilihat sendiri. Ada juga ini tulisan yang saya kutip ya dari Tali Tulab ini. Pendapat konservatif mengatakan bahwa jumhur ulama menyatakan bahwa wali adalah syarat sah dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Imam Malik mensyaratkan adanya wali khusus dalam perkawinan, ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa menurut ulama Zahiriyah wali diperhitungkan sebagai syarat nikah hanya dalam perkawinan seorang perempuan, bukan bagi lainnya. Ini yang menarik ya, gadis strata sosial yang rendah itu boleh menikahkan dirinya, tetapi kalau yang strata terhormat itu harus pakai wali lah. Ini kan jadinya persoalan kelas ya. Ulama Hanafi sangat progresif. Ulama Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan. Menurut mereka seorang wanita yang dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya ataupun menjadi wakil dari perkawinan. Akan tetapi bila lelaki yang dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya kafa'ah, maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini karena menurut mereka wali dalam perkawinan hanyalah bersifat penyempurna dan anjuran bukan salah satu syarat perkawinan. Kalau yang berpikir moderat itu ya ditanya kepada dua-duanya, gimana anaknya dan juga bagaimana walinya begitu. Itu kalau yang terkait dengan pendapat wali. Nah, alasannya ulama Hanafi kenapa dia membolehkan perempuan menjadi wali dalam pernikahan? Bahwa ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama ditujukan bukan pada bukan pada wali ya, tetapi pada calon suami atau pemerintah atau waliul amri atau seluruh umat. Al-Baqarah ayat 230 hatta tankiha dan ayat 232 ya yaukin nah ya itu menisbatkan nikah pada wanita. Dengan kata lain dalam kedua ayat itu perbuatan menikah dilakukan oleh wanita sendiri. Hadis-hadis tentang wali nikah menurut mereka semuanya ahad. Jadi hanya satu yang meriwayatkan, padahal nikah adalah menyangkut kepentingan orang banyak, bahkan menyangkut permasalahan setiap orang. Tidak mungkin hadisnya hanya disampaikan oleh atau didengar sebagian kecil sahabat. Hal ini mengindikasikan bahwa hadis tersebut dipalsukan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan wanita perawan yang belum pernah kawin diminta izinnya dari izinnya adalah diamnya. Hadis ini jelas tegas bahwa wanita janda maupun gadis mempunyai hak untuk menentukan kapan dan dengan siapa dia mau menikah. Karena itu wali harus minta pendapat dan izin wanita yang bersangkutan ketika akan menikahkannya. Terima kasih. Saya tutup dengan satu produk AFM yang paling akhir ya dari Akademi Feminis Muslim. Kita mencoba mengcounter narasi yang beredar, yaitu narasi yang mengebiri potensi kemanusiaan perempuan. Jangan sedih jika anakmu tidak S1, S2 dan S3 itu enggak penting, yang penting anakmu itu bisa mendoakan gitu, mendoakan dirimu. Gitu kata ini ya intinya. Lalu coba kita buat narasi yang memaksimalkan potensi kemanusiaan perempuan, yaitu mencari ilmu. Kewajiban muslim dan muslimat belajar sholat, berdoa, dan mengaji untuk menguatkan spiritual itu sama pentingnya untuk menyelesaikan S1, S2, dan S3. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu dan mengamalkannya. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Itu dari saya, kita akan diskusikan lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alim. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan pertama numpang dari aku ya Mbak ya. Itu gimana Mbak kalau menghadapi perempuan yang memilih poligami Mbak, yang merelakan diri di poligami Mbak. Feminis Muslim kan diajarkan untuk menghormati keragaman keyakinan ya. Apakah kita harus menghormati keyakinan perempuan yang mengikhlaskan diri di poligami, ataukah kita harus mengintervensi gitu Mbak?
Kalau laki-laki yang mau niat poligami lebih gampang Mbak di ininya, dihajar quote unquote-nya lebih gampang karena kan apa namanya resiko apa ya, resiko menyalahgunakan relasi kuasanya dalam kultur kita kan lebih banyak laki-laki ya Mbak ya. Tapi kalau perempuannya ikhlas gimana Mbak? Merasa ikhlas di poligami gimana Mbak? Terus yang kedua itu ini Mbak, apa namanya? Yang kedua sebentar. Yang kedua ini ada pertanyaan tentang bagaimana pandangan Islam tentang marital rape gitu. Lalu ini agak out of context sih Mbak ya, out of topic, tapi Aisyah Larasati, pertanyaan tentang marital rape ini disampaikan oleh Mbak Aisyah Larasati. Kemudian yang kedua dia juga bertanya soal apa bedanya Usluhuddin dan Islamic Studies. Sementara itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Adi dan kawan-kawan ya. Pertama terkait dengan salah satu prinsip daripada feminis Muslim itu kan menghargai keragaman, menghargai pilihan-pilihan perempuan. Bahkan ya, mau pakai cadar pun seorang perempuan juga perlu kita hormati. Termasuk ini nanti, bagaimana perempuan ketika dia memilih dengan ikhlas ya untuk kemudian dipoligami. Apa yang dilakukan oleh feminis Muslim ya. Nah, feminis Muslim mencoba untuk membantu menyampaikan pilihan-pilihan dengan segala macam konsekuensinya. Ya kan? Kalau kamu memilih untuk dipoligami, maka kamu akan siap untuk berbagi, kamu akan siap untuk jealous, kamu akan siap untuk apa itu ya mungkin di nomor 2 kan dan sebagainya. Nah, itu kemudian harus kita siapkan di situ. Sehingga bisa nggak sih seorang perempuan dia memilih menerima dipoligami tapi dengan pilihan yang berdaya. Ya, pilihan yang berdaya. Dalam arti apa pilihan yang berdaya? Pilihan yang berdaya berarti kan ketika terjadi di dalam keluarga, dia pun juga punya bargaining power juga di situ. Ya, punya bargaining power untuk menentukan apa yang dia inginkan. Nah, siap nggak dengan hal-hal seperti itu gitu? Ada sih beberapa teman saya yang poligami ada gitu loh. Kemudian malah saya minta dia itu menuliskan, coba dong, kalau memang kamu punya pengalaman yang baik di poligami, hidup dalam hidup yang poligami ya, kamu baik dan sebagainya, coba dituliskan gitu. Yang mungkin itu akan menjadi kekayaan dari pengalaman-pengalaman perempuan ya. Walaupun ya kalau di dalam riset saya itu kan perempuan itu paling resisten di isu poligami. Selanjutnya isu keluarga dan baru isu masyarakat. Jadi di dalam penelitian saya itu kalau kita ranking gitu ya, yang paling resisten itu perempuan itu di isu poligami. Bahkan dengan laki-laki aja perbedaannya sangat signifikan tadi. Kalau kita pakai tes ya, pakai statistik itu. Nah, selanjutnya setelah isu persoalan poligami yang kedua, mereka di isu warisan. Warisan kan isu keluarga. Baru yang ketiga adalah isu masyarakat yaitu saksi. Gitu. Jadi resistensinya itu yang paling kuat bagi perempuan itu di isu keluarga. Terutama yang di isu personal ya, sebenarnya lebih pada personal. Isu poligami itu isu personal. Karena kalau dia siap di poligami maka siap akan berhadapan dengan wanita lain di rumahnya yang ya itulah bisa kebayang ya bagaimana orang hidup di poligami itu gitu. Nah, tapi kadang-kadang begini juga persoalannya, ada yang namanya false consciousness. Ya. False consciousness itu adalah kesadaran yang tidak tepat ya. Ya, kesadaran yang tidak tepat atau palsu, false consciousness itu. Kalau dulu saya pernah
masuk dalam satu kelas, dosen saya itu membawa kurungan manuk itu. Jadi ke kelas itu bawa kurungan manuk itu. Lalu kemudian ketika pertama kelas dibuka, disuruh mengamati what happened dengan kurungan manuk itu. Gitu. Kalau ada burung, ya kurungan burung ya maksudnya, kalau nggak tahu manuk. Misalnya kalau ada burung di dalam sangkar, sekalipun sangkarnya itu emas, dan sehari dikasih makan 3 kali, kira-kira apakah benar-benar si burung itu bahagia di dalam sangkar emas itu gitu. Maka kemudian itu dikembalikan kepada diskusi tentang substansi keadilan substansi itu gitu. Dalam bukunya siapa Betty Friedan ya, The Feminist Mystic ya, itu disebutkan juga. Ini ketika pasca Perang Dunia ya saat itu ya, perempuan ini kan sudah dilengkapi ya dengan teknologi yang ada. Ada mesin cuci, ada microwave, ada rice cooker dan sebagainya, gitu ya. Apalagi gitu loh. Terus kata feminine mystic, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum kebayar. Yaitu apa? Aktualisasi diri seorang perempuan itu gitu. Yang ini kemudian yaitu tadi kelihatannya semua kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi aktualisasi dirinya itu tidak terpenuhi. Nah, kira-kira apakah itu terjadi di dalam sebuah keluarga poligami? Betulkah dia benar-benar bahagia atau kebahagiaannya itu tadi ada tutupan dipoles-poles dengan keikhlasan, dengan surga, dengan yang lainnya misalnya. Gitu. Itu sih menurut saya. Tetapi kemudian ya tidak perlu ya kita melakukan judgement atau penghukuman kepada perempuan-perempuan ya yang kemudian memilih untuk dipoligami gitu. Tapi yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana ketika mereka hidup di keluarga poligami mempunyai daya tawar, mempunyai otonomi gitu loh, mempunyai hak-haknya itu terpenuhi dan sebagainya. Itu sih menurut saya. Itu Mas Adi. Kemudian yang kedua terkait dengan marital rapes. Perkosaan dalam rumah tangga itu sebenarnya benar-benar terjadi atau hanya mitos sih gitu loh. Perkosaan dalam rumah tangga. Lo kan sudah sama-sama halal ya. Kenapa kemudian istilahnya perkosaan kan gitu? Hubungan suami istri itu ada 4 macam. Halal aman, halal tidak aman, aman tidak halal, yang terakhir tidak halal tidak aman. Idealnya adalah yang nomor 1, yaitu halal dan aman. Halal aman itu hubungan suami istri adalah dalam pernikahan yang sah, mereka tidak ada pemaksaan dalam hubungan seksual, mereka sudah dewasa, kemudian masing-masing keputusan didiskusikan bersama, termasuk di dalam persoalan seksualitas. Itu halal dan aman. Tapi ada juga keluarga yang kedua, yaitu halal tapi nggak aman. Mereka suami istri, tetapi di dalam mengimplementasikan hubungan seksualnya itu ditakut-takuti tadi. Kalau kamu nggak melayani aku dikutuk malaikat sampai subuh lu. Kamu harus nurut sama suami, macam-macam gitu. Tidak ada otonomi juga untuk menentukan dirinya. Padahal di Al-Quran jelas tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Atau wa asiruhunna bil ma'ruf. Nah, marital rape itu terjadi yang nomor 2 ini tadi. Halal tapi nggak aman. Nggak aman apa? Karena terjadi trauma, bisa jadi kepada pasangan gitu. Karena terjadi pemaksaan itu gitu. Karena itu ya dalam Al-Quran jelas bagaimana wa asiruhunna bil ma'ruf. Gitu. Sebaik-baik akhlak suami adalah akhlak yang terbaik kepada istrinya. Kan itu ya hadis yang kemarin pertemuan sebelumnya kita kutip juga di dalam konten kreatifnya Akademi Feminis Muslim. Itu sih menurut saya Mas Adi tentang marital rape. Terima kasih.
Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Reta Rizkiah. Ini bagaimana tanggapan Mbak Alim terhadap statement jika kita menjadikan perempuan sebagai pemimpin di ranah publik sama saja dengan menomorduakan hukum agama. Makasih Mbak. Oke, menomorduakan hukum agama tergantung agama yang dipahami oleh siapa. Kalau yang dipahami oleh kalangan literalis, iya, dia akan mengatakan bahwa dia menomorduakan hukum agama. Tapi agama yang dipahami oleh kelompok moderat dan kelompok progresif itu tidak. An-Nahl 97 jelas mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama didorong untuk beramal soleh di ranah publik. Gitu. Karena itu kalau kita selalu dibenturkan itu enggak sesuai dengan agama, maka jawaban kita agama yang dipahami oleh kelompok yang seperti apa. Tadi barusan hari ini kita bicara tentang kelompok literal, moderat, progresif paling tidak misalnya. Karena beda-beda, sama loh, mereka sama-sama sumbernya Quran hadis, tapi cara membacanya berbeda, yang mana kemudian hasilnya ketika diimplementasikan jadi berbeda. Itu sih menurut saya. Sehingga dengan membiarkan, bukan membiarkan ya, memberikan hak gitu kalau saya lebih tepat kata-kata yang digunakan. Dengan memberikan hak perempuan untuk berkiprah di area publik, maka sebenarnya itu sesuai dengan pemahaman moderat progresif itu enggak masalah. Khadijah adalah seorang pengusaha yang luar biasa yang berkiprah di luar rumah walaupun sudah menikah juga. Aisyah juga begitu. Ya. Nah, sekarang di era sekarang ya banyak kok para perempuan-perempuan yang jadi pemimpin hebat di luar rumah, tapi di rumah pun juga hebat gitu. Bersama anggota keluarganya. Dalam arti hebat ini bukan dominan loh ya. Hebat di sini ya mereka keluarganya sakinah, penuh dengan kesalingan, anaknya juga luar biasa, kan begitu. Sehingga menurut saya sih nggak masalah ya. Makanya kalau itu dikatakan itu menomorduakan hukum agama, kita balik hukum agama yang dipahami oleh siapa. Kalau Anda ingin mengatakan hukum agama yang dipahami oleh tekstual, ya monggo aja silahkan dengan segala macam konsekuensinya. Tapi mungkin saya akan memilih moderat ataupun progresif misalnya ya. Karena moderat dan progresif dalam persoalan ini nggak ada perbedaan untuk persoalan peran publik gitu. Itu Mas Ade, terima kasih. Terima kasih Mbak. Mbak, ini mumpung belum ada pertanyaan lagi, silahkan bagi teman-teman yang mau tanya silahkan silahkan diketik atau kalau nggak mau resign atau kalau mau resign silahkan. Ini ada lagi nih Mbak. Ini banyak nih tiba-tiba nih. Ada 2 nih. Ini dari Faza Dora. Ini pertanyaannya apakah ada korelasi antara perspektif feminis muslim di Indonesia dengan keragaman suku. Misalnya apa ada perbedaan pendapat di antara feminis muslim mungkin ya yang bersuku Minang dan Jawa. Kemudian dari Mbak Nurwatani ini ada pertanyaan di awal kita sudah memiliki standing point bahwa gender merupakan hasil dari konstruksi sosial. Sehingga pertanyaan saya, kenapa kita tidak kembalikan konsep gender tersebut dikembalikan ke satu daerah, bukan dengan konsep feminisme yang ada. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Ini ya dari Mbak ini Fazadora ya. Ya, apakah ada hubungan antara perspektif feminis muslim di Indonesia berdasarkan keragaman suku? Misalnya, apakah ada kecenderungan perbedaan pendapat di feminis muslim, Minang dan Jawa? Saya belum melakukan penelitian ya tentang perbedaan feminis muslim di Jawa dan di Minang gitu. Tetapi sekilas kalau saya amati dari buku-buku yang saya baca, untuk feminis muslim di Indonesia itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya, yang didasarkan kepada daerah-daerah yang ada. Paling tidak ketika saya bicara di Padang misalnya, itu saya belum pernah merasakan
perdebatan yang sengit yang itu berbeda secara substansi. Gitu. Nah, yang saya rasakan itu malah bukan persoalan feminis muslimnya. Mohon maaf, mungkin ini pernah juga saya katakan ke Adi ya. Feminis Jakarta dengan feminis Jogja itu berbeda misalnya kayak gitu. Saya nggak tahu ini ya. Ini yang saya rasakan gitu ya. Sehingga bukan persoalan di feminis muslimnya itu gitu. Ya karena kalau kita bicara feminis kan beragam sekali ya, dari yang liberal, radikal, kemudian bahkan ada yang Marxis sosialis, ada yang standpoint, ekofeminis, macam-macam. Termasuk yang salah satunya Muslim feminis itu sendiri gitu. Jadi Mbak ini Mas atau Mbak Faza ini silahkan untuk dilakukan penelitian ya. Misalnya tokoh-tokoh Padang dengan tokoh-tokoh Jogja ya yang berkiprah di isu-isu kesetaraan dan keadilan gender dan feminisme itu kira-kira pendapatnya seperti apa begitu. Apakah misalnya di dalam menanggapi persoalan kepemimpinan perempuan ya, misalnya tadi ya tentang imam sholat bagi laki-laki dewasa itu mungkin berbeda misalnya. Tapi kita lihat dulu perbedaannya itu kenapa? Apakah setelah membaca sumber yang sama, mendapatkan pengalaman yang sama, pendapatnya tetap berbeda? Atau karena berbeda itu karena ya memang sumber yang dibaca itu berbeda gitu. Nah itu yang kemudian mungkin perlu diteliti lebih jauh lagi ya terkait perbedaan Muslim feminis yang ditentukan oleh wilayah gitu. Kemudian ini juga ada pertanyaan, oh ya Mbak, saya perempuan Bu Alim. Oke, makasih Mbak Faza atau Bu Faza ya atas pertanyaannya. Lalu ini tadi di awal kita sudah memiliki standing point bahwasanya gender merupakan hasil dari konstruksi sosial, sehingga pertanyaan saya, kenapa kita tidak mengembalikan konsep gender tersebut dikembalikan ke suatu daerah tersebut, bukan dengan konsep feminisme yang ada. Gitu. Oke, begini. Masing-masing daerah punya keragaman sendiri dalam menafsirkannya. Tapi ada enggak sih indikator universal ya yang digunakan oleh feminis termasuk feminis muslim ya untuk membuat sebuah ukuran ini bias gender atau tidak gitu. Nah, salah satu indikatornya adalah do harms others. Do harm others itu apa? Menyebabkan sesuatu yang berbahaya kepada yang lainnya. Apapun pemikiran-pemikiran yang ada, mau literal, moderat, progresif, itu kira-kira gimana gitu. Ini persis pertanyaan saya ketika saya di semester 1, ketika ngambil PhD di Australia, pertanyaan saya pertama itu kepada profesor saya. Loh ini kan beragam, kenapa kok tidak kita kembalikan kepada pemikirannya masing-masing gitu loh. Kenapa perlu ada gerakan ini gitu. Misalnya tadi ya, tentang nusus gitu kan. Ya, tentang nusus, yaitu pemukulan karena pembangkangan. Ya kan? Kalau kita bedakan literal ya, suami boleh memukul istri. Ya, boleh memukul begitu. Kalau yang moderat bisa jadi boleh mukul tapi tidak menyakitkan. Kalau yang progresif itu bukan arti pukulan fisik, tapi bagaimana menyelesaikan hubungan rumah tangga menjadi sakinah kembali. Sehingga bisa jadi bukan pukulan yang ditafsirkan, tapi bulan madu misalnya. Bulan madu lagi untuk berbicara dari hati ke hati. Nah, kira-kira dengan 3 penafsiran ini, itu kalau kemudian ditarik kepada sebuah indikator mencelakakan orang lain, itu ya penafsiran yang konservatif itu lebih banyak menimbulkan ya akibat buruk gitu. Jadi harms others ya, membahayakan orang lain itu salah satu indikator untuk menjadi nilai-nilai universal di dalam bagaimana memahami keragaman pemikiran itu gitu. Itu sih Nurwatoni Janhari ya. Ini Mas ini ya kalau M-nya adalah Mas Muhammad gitu. Gitu menurut saya sih terkait dengan persoalan ini. Oke, itu Asifa ini ada pertanyaan lagi ya Mas? Oke, silakan dibesarin.
Oke. Ya, dari Asifa nih Mbak, saya mau tanya keresahan saya dalam penggunaan istilah kesetaraan gender dan keadilan gender, karena di beberapa tempat penggunaan istilah tersebut kurang inklusif, jadi lebih baik menggunakan istilah yang mana dan apa bedanya ya Mbak gitu. Kemudian dari Bintang ini izin bertanya apa yang menjadi keunikan feminisme Muslim Indonesia dengan misalnya di negeri Maghribi, Arab maupun di Barat sekalipun gitu. Itu dulu Mbak. Oke, ini istilahnya equity and equality, kesetaraan dan keadilan. Apa bedanya? Ya, keadilan itu bisa adil, itu tidak mesti sama. Misalnya di dalam memperlakukan reproduksi tadi, karena perempuan punya kodrat yang berbeda, melahirkan, menyusui, hamil dan sebagainya. Kalau kemudian dikasih perlakuan yang sama, malah justru nggak adil. Itu kemudian konsep keadilan. Tapi kalau konsep kesetaraan, kesamaan, maka itu diberikan kepada kesamaan akses, kesamaan penerima manfaat, kesamaan kontrol, kesamaan partisipasi, kan begitu. Ya, tentang kesamaan dan keadilan. Karena itu yang kemudian kalau ini dibawa kepada teori besar ya, yang kemarin kita bicarakan itu, teori persamaan dan teori perbedaan itu gitu. Ya, teori persamaan dan teori perbedaan itu sih. Ini berbicara tentang equality dan equity, ya, keadilan dan kesetaraan gitu. Nah, kemudian mana yang digunakan ya, dua-duanya digunakan dalam kondisi-kondisi yang berbeda ya, gitu. Kadang-kadang kita menggunakan afirmasi action juga, afirmasi positif ya untuk hal-hal tertentu ya. Itu sih terkait dengan equality dan equity ya, terkait dengan kesetaraan dan keadilan. Karena itu biasanya yang kita gunakan adalah KKG, kesetaraan dan keadilan gender, bukan hanya kesetaraan saja dan bukan hanya keadilannya saja gitu, tapi keadilan dan kesetaraan gender. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini Mbak, soal keunikan feminisme Muslim Indonesia dengan negara-negara lain seperti di Maghribi, Arab ataupun di Barat. Dari Bintang, Mbak. Oke, dari Bintang ya, tentang keunikan feminis Muslim di Indonesia. Dibandingkan dengan di negeri-negeri lain. Sekali lagi, saya belum melakukan penelitian secara intensif terkait komparasi ya, komparasi perbedaan antara feminis Muslim Indonesia dengan yang lainnya. Namun demikian, kalau mungkin tidak persoalan Muslimnya ya, mungkin feminis yang kebanyakan di Indonesia dengan di Barat itu, kalau itu ada di buku saya. Misalnya begini, salah satu keunikan dari gerakan perempuan di Indonesia itu adalah melibatkan laki-laki dalam gerakannya. Tidak ada istilah man is enemy, laki-laki adalah musuh. Tetapi gerakan-gerakan perempuan di Indonesia itu mengajak laki-laki menjadi partner untuk memperjuangkan keadilan. Contohnya Cut Nyadin ya dengan Tengku Umarnya, lalu Dewi Sartika dengan suaminya, Kartini dengan bapaknya, Aisyah dengan Muhammadiyahnya, Muslimat dengan NU-nya dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat gerakan, salah satu keunikan gerakan perempuan di Indonesia itu adalah melibatkan laki-laki dalam gerakannya. Teman-teman sekalian, Ketua Pusat Studi Gender ataupun juga Ketua Pusat Studi Wanita di beberapa kampus di Indonesia ini banyak juga yang laki-laki. Tapi ini akan susah kita temukan kalau itu di luar negeri. Bahkan saya pernah mendengar di Kanada kalau tidak salah, ada seseorang yang ingin jadi Ketua Pusat Studi Wanita, dia operasi jenis kelamin. Gitu. Nah itu agak berbeda gerakannya. Kemudian yang kedua, walaupun di Indonesia itu para aktivis perempuan punya otonomi terhadap tubuhnya sendiri, menentukan kehidupannya sendiri, tetapi menikah itu termasuk unnegotiable di Indonesia. Kebanyakan ya. Jadi para feminis, para aktivis perempuan ya, itu di masyarakat kita ya tetap menikah itu unnegotiable gitu, selalu akan ditanya.
Nah, hal seperti itu, tradisi seperti itu untuk di Barat paling enggak itu tidak kemudian menjadi persoalan gitu. Karena menikah atau belum termasuk pertanyaan yang rude ya, Mas Adi ya, kalau di sana ya. Pertanyaan yang rude itu yang tidak sopan begitu. Tapi kalau di Indonesia walaupun feminis ditanya itu ya kebanyakan ya yang saya amati ya nggak masalah juga gitu, selalu ditanya juga gitu. Jadi beban-beban gender kultural itu banyak melekat kepada para aktivis dan gerakan perempuan ya, entah laki-laki entah perempuan ya, yang ada di Indonesia ini. Kemudian keunikan yang lainnya, ini sebenarnya ada di buku saya juga ya, tentang apa sih keunikan gerakan perempuan di Indonesia itu gitu. Keunikan lainnya adalah tentang power. Ya, tentang power relation. Biasanya kadang-kadang ada kekurang cermatan melihat bahwa seolah pilihan perempuan menjadi ibu rumah tangga itu adalah pilihan yang powerless. Pilihan yang tidak punya kekuatan. Jika itu didasarkan pada kekurang cermatan melihat persoalan di Indonesia. Padahal kalau kita coba amati, enggak. Pilihan ibu rumah tangga itu powerful di Indonesia. Ya gimana? Kebanyakan itu namanya ibu rumah tangga itu kan punya power untuk memanage keuangan. Apalagi yang kemarin viral yang ada itu ya, TikTokan itu ya. Wah, apa itu perempuan itu sudah kalau dihitung apa ijazahnya itu banyak sekali itu. Ijazah farmasi, ijazah master chef, ijazah apa-apa gitu-gitu. Artinya ada yang kalau pakai teori perbedaan ya, keunikan-keunikan perempuan itu juga terjadi kepada seseorang yang memilih kepada pilihan ibu rumah tangga. Sehingga ada exercise power di situ. Ya, makanya sering saya katakan kalau jadi ibu rumah tangga kalau lagi apa itu mangkel gitu ya, maka nyambelnya dipedesin gitu. Sehingga apa membuat tidak nyaman karena lagi mangkel, nah, misalnya, paling tidak ada ya, jangan begitu ya, kasihan juga gitu. Artinya ada exercise power ya, ketika seseorang itu memilih menjadi bapak rumah tangga dengan ibu rumah tangga di dalam keluarga itu. Yang itu tidak selamanya benar ketika itu ditafsirkan bahwa terjadi powerless bagi perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Itu sih kalau temuan-temuan saya ya terkait dengan beberapa perbedaan antara gerakan perempuan di Indonesia dengan di tempat-tempat lainnya. Saya pikir itu untuk pertanyaan terkait dengan perbedaan ini ada lagi dari Yolaninda ya. Oke, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Islam dengan birth control. Saya melihat terdapat kelompok aliran Islam yang tidak membolehkan perempuan untuk menggunakan birth control untuk mendapatkan umat yang banyak. Selain itu juga menentukan kebutuhan untuk menggunakan memilih jenis alat KB ya, masih banyak diputuskan oleh suami. Bagaimana? Oke, ini perdebatan tahun 70-an sebenarnya. Ya, tahun 70-an ketika terjadi apa baby booming ya, itu kan pemerintah kewalahan itu untuk mengatasi persoalan baby booming itu. Maka kemudian saat itu mengajak para tokoh agama untuk mengkaji ya terkait dengan persoalan alat kontrasepsi ataupun family planning atau birth control ini gitu. Maka kemudian memang ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, mereka tidak membolehkan, mereka beranggapan bahwa itu menolak kodrat Tuhan. Gitu kan? Setiap anak itu punya rezekinya. Bahkan ada dulu banyak anak banyak rezeki begitu. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok melahirkan itu kodrat, tetapi mau kapan punya anak itu adalah konstruksi atau kesepakatan yang itu dapat diatur. Karena itu dengan menggunakan alat kontrasepsi bukan berarti menolak kodrat Tuhan, tetapi ini mengatur saja gitu. Karena ada hadis juga ya, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kalau kita anaknya banyak, lalu kita secara kemampuan kita kurang mampu juga untuk mengatur itu kan jadi persoalan juga sehingga anaknya kemudian tidak menjadi anak yang berkualitas. Nah kalau di Aisyah Muhammadiyah ya nggak masalah dengan alat kontrasepsi yang ada itu gitu.
Dan yang kedua adalah itu harus diputuskan bersama antara suami dan istri, terutama istri menurut saya. Kenapa? Karena yang punya rahim kalau terkait dengan ini itu istri gitu. Syukur kalau kemudian suami ya itu digerakkan untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi. Kenapa suami yang digerakkan? Karena mohon maaf ya, secara kodratinya alat reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu di luar, perempuan itu di dalam. Kalau terjadi persoalan kayaknya itu mudah deh. Kalau yang dioperasi itu di luar gitu loh. Misalnya begitu. Kalau yang alat kontrasepsi alat reproduksinya ke dalam kan agak susah, itu complicated itu misalnya gitu. Tapi kadang-kadang karena yang punya rahim itu perempuan, lalu kemudian itu laki-laki tidak mau ikut tanggung jawab gitu untuk memilih alat kontrasepsi yang ada itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu bukan kemudian malah justru dipaksakan ya. Seorang suami memaksakan istri untuk harus menggunakan alat kontrasepsi tertentu gitu ya. Nah ini perlulah otonomi tubuh perempuan untuk bagaimana menentukan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan. Bahkan kalau menurut saya sih itu perlu dibicarakan bersama. Nah kalau saya sih sebaiknya bagaimana laki-laki ikut andil untuk menggunakan alat kontrasepsi itu gitu. Dan apalagi kalau yang tidak hormonal itu akan lebih bagus lagi ya, yang mana tidak berpengaruh kepada organ atau hormon-hormon yang ada dalam tubuh manusia, tubuh kita gitu. Itu sih menurut saya terkait dengan alat kontrasepsi ya, yang mana kalau di Muhammadiyah Aisyah itu nggak ada masalah terkait dengan persoalan alat kontrasepsi itu, karena sebenarnya meninggalkan generasi yang lemah itu juga tidak boleh ya di dalam agama gitu. Mbak Ali, nyela sebentar Mbak soal soal kontrasepsi ini. Aku mau sharing aja. Ada pasangan teman, ada teman yang suami istri lah. Mereka itu komitmennya menarik Mbak. Mereka by default katanya mereka itu by default kalau berhubungan seksual tuh pakai kontrasepsi. Yang suami pakai kondom. Tapi kalau misalnya mereka merencanakan punya anak, baru mereka lepas kontrasepsinya gitu Mbak. Ada yang punya komitmen begitu. Pertanyaannya? Iya enggak, maksudnya cuma sharing aja gitu. Bukan pertanyaan gitu. Oh, oke. Ya, banyak para feminis yang begitu banyak gitu loh. Karena itu kan pilihan-pilihan yang tidak hormonal ya, mohon maaf ya. Kalau yang memilih alat kontrasepsi yang menggunakan itu laki-laki, itu sebenarnya kan lebih tidak beresiko ya daripada yang perempuan. Alat-alat kontrasepsi yang dipilih perempuan itu kebanyakan hormonal. Hormonal itu akan mempengaruhi terhadap bagaimana hormon-hormon yang ada dalam tubuh si perempuannya. Maka kalau menurut saya, kalau seandainya ada pasangan suami istri yang memilih alat kontrasepsi dengan kondom, yaitu laki-laki yang dalam hal ini kan, yang menggunakan gitu ya, nah itu menurut saya sih bagus ya. Biasanya persoalannya adalah ketidakdisiplinan aja gitu. Ketidakdisiplinan. Jadi yang perlu diatur di situ gitu. Persoalan human error-nya itu bukan persoalan kualitas daripada kondomnya itu, walaupun memang ini nggak bisa juga dikebiak uya. Ada beberapa perempuan yang sensitif juga. Ya, maksudnya sensitif itu bisa jadi gatel dan sebagainya, yang itu kadang-kadang memang setiap individu berbeda-beda, makanya pun juga ada alternatif ya dengan alat kontrasepsi yang lainnya yang sesuai dengan cocok tidaknya pada tubuh perempuan itu terkait dengan alat kontrasepsi. Oke, ini dari Mbak Hening ya, tentang akar penyebab ketidakadilan gender, salah satunya adalah patriarki. Apakah budaya matriarki bisa menjadi salah satu penyebab keadilan gender? Contohnya pada wanita Minang. Gini ya. Kalau kita bicara tentang ketidakadilan gender, itu kan bukan hanya untuk kepentingan perempuan. Tapi kalau kita bicara tentang ketidakadilan gender, itu juga untuk kepentingan laki-laki. Maka dari itu budaya patriarki itu tidak semuanya hanya merugikan perempuan, tapi ada beberapa yang juga merugikan laki-laki. Contohnya, budaya patriarki menuntut laki-laki itu tidak boleh nangis dan nggak boleh takut.
nggak boleh cengeng dan nggak boleh takut. Padahal secara psikologi, kalau dari kajian Burhani mengatakan bahwa laki-laki mengekspresikan emosinya itu ya sehat gitu. Jika diekspresikan secara proporsional. Tetapi kadang-kadang itu nggak boleh oleh budaya patriarki. Laki-laki kok cengeng, laki-laki gitu aja kan takut gitu loh. Maka dalam persoalan ini, budaya patriarki itu juga menyebabkan kerugian pada laki-laki. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya tentang kewajiban nafkah. Ya, kewajiban nafkah itu budaya patriarki sangat mendorong pokoknya laki-laki itu harus segalanya. Harus melebihi nafkahnya itu kalau sama-sama bekerja ya daripada istrinya. Nah, realitas keilmuan itu sekarang ada perubahan. Terbaik tercepat itu banyak yang perempuan yang lulus. Sehingga ini menimbulkan kesempatan bekerja untuk perempuan juga lebih banyak. Nah, ketika kemudian terjadi situasi di dalam sebuah keluarga yang mana perempuan mempunyai penghasilan lebih tinggi daripada laki-laki, maka itu oleh budaya patriarki tidak bisa diterima. Karena itu kadang-kadang ada yang namanya krisis maskulinitas. Kalau dalam teorinya fundasional fantasi teori, yang mana ketika dia tidak merasa menjadi laki-laki lalu dia melakukan KDRT kepada istrinya untuk mengembalikan maskulinitasnya, untuk mengembalikan keakuannya itu gitu. Itu bisa dijelaskan dengan teori fundasional fantasi teori dan krisis maskulinitas. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian budaya matriarki ya itu lalu memperkuat keadilan gender? Nah, sekarang budaya matriarki yang seperti apa? Kalau budaya yang matriarki yang dimaksudkan adalah segala sesuatu itu atas kendali perempuan, laki-laki tidak dikasih akses untuk memutuskan sesuatu, ya tidak bisa mengarah kepada kesetaraan gender. Karena kalau kita bicara gender, itu adalah juga bicara tentang laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga bisa jadi sih nanti perlu ada tambahan ya Mbak Aning ya. Berarti penyebabnya bukan hanya budaya patriarki, tapi juga budaya matriarki juga gitu. Yang menyebabkan ketidakadilan gender. Gitu. Walaupun beberapa penelitian juga membuktikan ya, walaupun di Padang itu matriarki, tapi sebenarnya konsepnya patriarki gitu. Pada beberapa hal. Gitu. Itu sih Mbak Herning ya, atas pertanyaannya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Lestari soal childless marriage, Mbak. Apa namanya? Apabila antara pasangan sudah sepakat untuk memilih tidak punya anak, namun secara kultural masih sulit diterima, bahkan mungkin keluarga inti masing-masing menolak. Menurut Ibu, apa idealnya yang dilakukan oleh pasangan dalam menghadapi tekanan lingkungan, terutama keluarga? Terima kasih, Mbak Alim. Ya, childless marriage itu adalah menikah tapi tidak punya anak, ya kan? Atau mereka memutuskan ya sudah kita menikah tapi nggak perlu anak lah gitu loh. Itu kira-kira gimana gitu ya? Apabila antara pasangan sudah bersepakat untuk memilih hal tersebut, namun saya rasa hal tersebut masih sangat sulit untuk diterima di masyarakat, bahkan mungkin dari keluarga inti masing-masing baik di suami maupun istri. Itu bagaimana idealnya dilakukan oleh pasangan yang memilih menikah tanpa memiliki anak dalam menghadapi pressure lingkungan terutama keluarga di luar pasangan itu. Oke, sebagaimana tadi saya sampaikan di Indonesia itu pertama married is unnegotiable. Setelah married tidak punya anak itu juga unnegotiable, pasti juga akan ditanya terus itu. Itu kultur yang ada di Indonesia. Gitu. Sehingga memang agak susah kita menghadapi ya kalau misalnya kita menentukan memilih untuk tidak punya anak. Karena tadi melahirkan itu kodrat, perempuan mampu melahirkan itu kodrat. Tapi sebenarnya mau punya anak atau tidak itu sudah konstruksi. Yang itu bisa disesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Kalau yang saya amati feminis muslim dalam hal ini, yang saya amati ya, kebanyakan para feminis muslim itu menerima untuk kemudian
memfungsikan kodrati punya anak itu, walaupun mungkin hanya 1, hanya 2 dan sebagainya. Untuk yang feminis Muslim ya, yang saya amati gitu. Sehingga jarang saya temukan mereka yang kemudian menolak untuk kemudian punya anak untuk yang feminis Muslim. Nah, persoalannya tadi, tetapi feminis Muslim menghargai kepada pasangan-pasangan yang itu menjadi sebuah pilihan mereka untuk tidak punya anak. Persoalannya gimana nih pressure-nya? Ya itu tadi dengan segala macam konsekuensinya. Kalau keluarga itu memilih mau childless married, ya siap-siap kemanapun pergi akan ditanya oleh keluarga besar gitu. Karena itu suatu budaya yang ada di Indonesia yang sampai saat ini nggak bisa untuk kemudian, udahlah itu hak dia mau punya anak atau tidak, susah itu. Jadi menikah, punya anak setelah menikah, di Indonesia itu termasuk unnegotiable. Itu yang agak berbeda dengan kultur-kultur yang lainnya. Karena itu gimana cara menghadapinya? Kalau ada yang memilih untuk childless married ya sudah, nggak usah didengarin kan begitu ya, dengan segala macam konsekuensinya ya. Artinya teman-teman yang memilih itu dengan segala macam konsekuensinya juga nanti misalnya bagaimana kekerabatan yang ada ya di dalam keluarga ya. Karena kan di Indonesia itu anak itu walaupun kadang-kadang sudah umur 18 tahun itu masih aja minta biaya dari orang tua ya. Sampai menikah pun kadang-kadang masih dapat minta biaya dari orang tua. Tapi sebaliknya suatu saat ketika bapak ibunya sudah tua renta, itu juga menjadi tanggung jawab si anak itu gitu. Artinya ketika ada pasangan yang mau memilih childless married ya berarti akan menghadapi juga dengan konsekuensi yang ada di masyarakat, termasuk bagaimana nantinya ya kan bisa adopsi ya monggo aja gitu ya. Misalnya ya, yang kemudian nanti kadang-kadang orang tua begitu ya, maunya sih besok ketika sudah tua itu ya diopeni anak-anaknya gitu kalau di Indonesia. Jarang yang kayak di luar negeri ya, sudah nggak mau nggak mau ngerepotin anak, ya udah ke itu aja tuh rumah jompo misalnya kayak gitu. Nah ini yang agak berbeda, ya agak berbeda kulturnya dengan di Indonesia dengan yang ada di sana. Itu sih menurut saya Mbak Lestari ya terkait dengan childless married. Ini kayaknya udah kosong. Masih nunggu pertanyaan lagi, Mbak Alim. Soal childless marriage itu mungkin aku bisa ikut sharing juga. Ada beberapa teman yang memutuskan memang nggak punya anak, kemudian mereka lingkungan pergaulan mereka tampaknya memang lingkungan pergaulan orang-orang yang menghargai keragaman pilihan individual gitu, bukan mereka tidak lagi bergaul dengan teman-teman yang masih yang orientasinya komunalistik gitu, masih menanyakan hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi bagi pasangan yang memilih untuk tidak mau punya anak ya mungkin konsekuensinya ganti teman-teman gitu. Kalau nggak bosen denger yang pertanyaan kapan punya anak, kapan tambah anak. Ya. Silahkan teman-teman yang lain, ada yang tanya? Ini ada tanya lagi nih Mbak Atita Nur ya. Mbak Atia Nur ya? Di mana Mbak? Nggak ngeliat. Tentang Ayla. Tentang Ayla. Ya. Enggak. Silahkan Mbak Atia kalau mau tanya. Teman-teman sekalian bisa open mic ya kalau ingin bertanya gitu. Ya, halo, assalamualaikum Bu Prof. Ini Prof, kan di grup satunya lagi yang kajian Muslim, yang kelompoknya Bu Musdah itu saya lupa namanya kah. Nah itu Millennial kan reformis. Ya, itu sempat ada diskusi di chat lah tentang RUU PKS, terus bagaimana memperjuangkan ini secara lebih efektif. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, kemudian di tengah diskusi di chat itu ada usulan supaya kita merangkul kelompok yang menentang RUU PKS ini, misalnya khususnya Ayla kan.
supaya kita kayak memberi mereka pemahaman lah bahwa karena kan tudingan-tudingan itu RUU PKS seolah-olah pro LGBT, terus kemudian pro seks bebas, produk Barat gitu kan, atau malah produk komunis, liberal dan sebagainya. Jadi untuk mengcounter stigmatisasi itu, gimana kalau kita rangkul aja? Cuman tadi setelah mendengar penjelasan Prof. Alim tentang 3 kategori tadi yang kelompok literal, terus moderat, sama progresif, saya jadi berpikir, kebetulan saya salah satu anak saya pernah sekolah di TK yang dari luarnya terlihat moderat, tapi ternyata ownernya itu saya lihat cukup literalis gitu. Jadi saya baru sadarnya ketika anak-anak main itu dipisah perempuan sama laki-laki. Memang mereka tidak harus berjilbab atau apa, dan yang bersekolah di situ juga ada yang Muslim maupun yang Hindu. Jadi mereka bukan sekolah agama. Tapi kemudian dalam prakteknya saya lihat dipisah. Terus kemudian mereka pernah bikin seminar yang ngapain sih itu kayak cowok-cowok K-pop, cowok-cowok kayak banci gitu. Terus kulitnya lebih halus dari kita gitu. Pokoknya ada pandangan-pandangan yang kemudian saya lihat ada kemiripan lah gitu, bahwa perempuan tuh harusnya begini yang konservatif ya. Kalau saya waktu itu ngeliatnya, ini kok konservatif banget ternyata pemikirannya. Nah, kira-kira seperti itulah saya lihatnya kayak kelompok literalis. Nah, jadi saya pikir ya terus ya itu di seminar itu disebutkan tentang pandangan-pandangan literalis lah tentang fungsi dan peran perempuan di keluarga dan sebagainya gitu, seperti yang dijelaskan Profesor tadi lah. Nah, makanya saya pikir kalau misalnya kita mengidentifikasi Ayla sebagai kelompok yang literalis gitu misalnya, ngapain kalau gitu kita buang-buang tenaga untuk mencoba merangkul mereka, ngasih mereka pemahaman. Mereka jelas-jelas lawan kita kok gitu. Daripada kita menghabiskan tenaga, waktu kita untuk mencoba merangkul kelompok ini, kenapa nggak ya udah kita memang berhadapan-hadapan, kita perbanyak aja kampanye, terus kita rangkul sebanyak-banyaknya kaum moderat dan yang dari progresif ini gitu. Itu sih saya sebenarnya mau minta pendapat Profesor aja. Terima kasih. Ya, kalau saya bahasanya bukan lawan ya, berbeda saja gitu. Ya, kelompok yang berbeda, yang pasti nanti konsekuensinya kalau sampai menjadi sebuah aturan ya berbeda implikasinya. Sekarang coba kita cermati yang akan dibuat oleh mereka ya, yang tentang sekolah keluarga. Nah ini coba. Keluarga. Coba sekarang kita cermati satu persatu nih. Apakah kita dapat mematahkan argumentasi dari mereka ini dari kacamata konstitusi, landasan agama, dan juga pengalaman sehari-hari misalnya. Ya kan, misalnya nih, kalian aja ya, ini sebelum kita tutup ya, untuk studi kasus ya. Misalnya, hegemoni feminisme dan gender dalam kajian keluarga. Apa yang dinamakan dengan hegemoni feminisme dan gender? Apa arti feminisme dan gender menurut ini? Yang saya sampaikan tadi, saya tidak anti keluarga loh. Saya punya keluarga, punya anak, dan sebagainya. Tapi kita menghargai keragaman dari pilihan, bahkan menjadi pilihan ibu rumah tangga pun itu sangat saya hargai. Memilih untuk childless marriage, ya silahkan gitu. Sehingga hegemoni feminis gender dalam kajian keluarga itu yang seperti apa hegemoninya? Maka kita akan bertarung ide ya. Kita akan berkampanye ide yang kemudian biarlah masyarakat yang akan menilai relevan tidaknya dengan kehidupan yang sekarang. Itu yang pertama misalnya. Ini konsepsi gender dan bahayanya. Aku pengen denger deh. Yang bahaya itu yang kayak apa? Yang bahaya itu yang kayak apa? Awang kita tuh niatnya itu pengen hidup bahagia bersama, J. Iya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya banyak perempuan yang juga berkontribusi pada nafkah keluarga, ya ayo kita ajak banyak laki-laki berkontribusi pada tanggung jawab pengasuhan dan domestik. Itu yang kita inginkan. Apakah itu bahaya?
Wong biar sama-sama tidak capeknya kok bahaya itu piye. Oke, ya kan? Urgensi memperkuat kembali narasi keluarga dan konsep ketahanan keluarga yang seperti apa? Kita dengar seperti apa. Jangan-jangan sama ini nanti. Yang mereka pikirkan tentang bagaimana konsep ketahanan keluarga mungkin. Tapi kalau konsepnya adalah dikembalikan lagi kepada perempuan di rumah, yaitu menyalahi konstitusi, menyalahi Anakhel 97, menyalahi tadi yang false consciousness yang saya bicarakan tadi loh. Burung dalam sangkar tadi. Kayaknya semuanya mesin cuci, rice cooker semuanya dilengkapi. Tapi apakah sudah bahagia? Bagaimana fungsi khalifatu fil ard? Itu, oke. Ini ada kontestasi ideologi keluarga dalam perencanaan. Nggak tahu ini seperti apa yang mereka pikirkan. Kalau kita mengesahkan RUU PKS, kita mencintai keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga kita menjadi terlindungi dari kekerasan seksual ketika keluarga kita itu pergi sekolah, pergi ke kampus, pergi bekerja, begitu loh. Kan kita tidak mungkin mengungkung anggota keluarga kita di dalam keluarga saja sehingga PKDRT, Undang-Undang PKDRT kita berlakukan kan nggak mungkin. Anggota keluarga kita ya harus beramal soleh di luar sana, di bekerja, di kampus dan sebagainya. Nah, itu belum ada aturannya. Gitu. Ya kan? Apalagi nih, mewaspadai modus psikologi feminis. Apa ya? Modus psikologi feminis yang ditakuti oleh teman-teman ini apa ya? Aku kok kepo ya, pengen tahu itu seperti apa gitu. Dan lain sebagainya ini ya. Comprehensive Sexuality Education, deklarasi fungsi ini gimana ya? Apakah kita dengan Comprehensive Education itu mendeklarasikan seks bebas? Kan tidak. Justru malah penelitian membuktikan mereka yang mempunyai kemampuan, keahlian tentang sexuality education, mereka tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, begitu. Dan lain sebagainya nih, sidol dipertanyakan dan sebagainya. Nah ini saya tidak tahu, ini menarik, tetapi kayaknya memang kita berbeda Mbak Atita, gitu aja menurut saya ya. Berbeda yang mungkin kita akan sama-sama tawarkan di masyarakat, kira-kira yang relevan itu yang mana? Yang tidak do harms others tadi. Itu kira-kira yang seperti apa dengan situasi, kondisi, perubahan yang seperti ini gitu. Ini apa sih Mas Arief? Mungkin Mas Arief bisa menyampaikan secara lisan ya. Isu PTTI itu apa sih? PKI ya yang dimaksudkan atau apa? Oh, silakan Mas Arief kalau mau apa? Silakan kalau mau berapa itu kita sebelum kita akhiri. Sudah bisa di-unmute kok. Unmute yourself kalau mau bicara. Ya. Sebenarnya ya isu PKI juga berpengaruh juga di sini. Kan dipengaruhi isu PKI kan juga jadi dipengaruhi oleh konflik rumah tangga, warisan ya. Orang tega nuding kawannya PKI demi dapat harta warisan. Ini yang membuat feminisme itu dianggap merusak keluarga ya karena itu menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Arief Setiawan ya. Jadi ada yang perbincangan kita di pertemuan sebelumnya ya tentang negatif stigma yang diasosiasikan kepada feminis yang kemudian diasosiasikan dengan PKI. Sehingga banyak yang menolak feminis. Mungkin itu yang kemudian dinarasikan ya oleh kelompok-kelompok yang berbeda dengan feminis muslim ini ya atau dengan feminis-feminis lainnya. Sehingga menggunakan narasi-narasi negatif, pemahaman negatif ya terkait dengan misalnya persoalan PKI dan sebagainya itu untuk kemudian dilekatkan kepada feminis sehingga perlu ditolak dan sebagainya. Ya saya itu yang mungkin pernah saya sampaikan, saya itu Mbak Alim itu masih sholat enggak sih gitu ya. Mbak Alim itu bahagia atau enggak dengan keluarganya gitu. Mbak Alim itu masih puasa enggak sih gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan konyol ya menurut saya ya. Banyak kok yang tidak feminis, yang tidak bahagia juga banyak kok gitu loh. Orang ada hubungannya gitu kadang-kadang. Atau malah justru keluarga-keluarga yang menerapkan tentang kesalingan dalam keluarga karena diinspirasi oleh nilai-nilai feminis itu yang kemudian keluarga bahagia. Itu kalau itu sudah ada risetnya, semakin fleksibel peran gender dalam keluarga, semakin bahagia keluarga itu.
Saya sekarang sedang meneliti tentang tren bapak rumah tangga. Saya nanti mudah-mudahan suatu saat ketika sudah selesai kita akan ada diskusi ya tentang dari alumni-alumni Akademi Feminis Muslim ini untuk bicara tentang bapak rumah tangga. Ada pertanyaan, apakah Anda sangat bahagia? Lalu juga ada pertanyaan tentang apakah fleksibel peran dalam keluarga. Ini sedang berjalan di Ponorogo dan di Jogja. Sekitar 100-an responden yang kita coba temukan dan bagaimana self konsep para bapak rumah tangga ini gitu. Itu menarik itu karena tren yang sekarang sedang terjadi. Ya. Baik, saya pikir itu Mas Adi dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas diskusinya. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang untuk berbicara tentang gender analysis framework. Jadi salah satu istilah gender sebagai pisau analisis tadi ya. Dan jika teman-teman nanti Mas Adi mungkin akan mengumumkan sesuatu jika menginginkan dan mendorong Akademi Feminis Muslim lebih banyak lagi konten-konten kreatifnya, silahkan kami undang donasinya ya untuk bisa kita membayari mereka-mereka yang membuat konten-konten kreatif. Karena saya nggak bisa bikin konten kreatif, saya bisanya membuat kata-kata gitu ya, membuat kajian, tapi mau supaya itu asik dilihat itu kita harus meng-hire orang untuk membayar itu gitu. Sehingga saya undang teman-teman kalau memang merasakan manfaat dengan sedekah keilmuan yang sudah diinisiasi oleh teman-teman di AFM ini, kami undang untuk beramal jariah bersama dengan AFM. Saya pikir itu Mas Adi, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Ya, terima kasih buat Mbak Alim untuk tenaga dan untuk ilmu dan waktunya, kemudian untuk teman-teman, terima kasih semua. Terima kasih semua yang udah tanya tadi, seru. Untuk kalau yang mau pesan buku nanti akan juga ke grup WA, ada diskon 20% dari penerbit Suara Muhammadiyah. Tolong dikontak ke Bu Wijinya karena admin AFM tidak melayani penjualan dan pembelian buku tersebut. Kemudian mengenai untuk kelanjutan berjalannya AFM, nanti di grup juga akan di-share mengenai nomor rekening bila teman-teman bersedia untuk menyumbang, kita bisa bisa buat langganan Zoom, kemudian bisa untuk bikin konten-konten kreatif. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend, sehat dan selamat semuanya. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Kita akan bahas dua bagian yang paling seru dan paling teknikal dari feminisme Muslim ini, yaitu gender analysis framework. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.